Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian literatur yang berjudul Dampak Phishing terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. Penelitian ini membahas bagaimana phishing menjadi ancaman bagi pengguna media sosial, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Tahani Devi Angga ini dengan NIM 19232450. Saya Salma Rosalasati dengan NIM 19232303. Saya Melsa Angelina dengan NIM 19230783. Dan saya Darmantara Kusuwanto dengan NIM 1923. Dengan saya namanya Antoni Eko Mulyono dengan NIM 19231184. Ngomong-ngomong soal phishing itu apa sih? Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber atau cybercrime yang dilakukan dengan cara menipu korban untuk memperoleh informasi penting seperti username, password, data rekening, maupun data pribadi lainnya. Biasanya pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan WhatsApp, SMS, atau tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Tujuan utama phishing adalah mencuri informasi korban untuk digunakan dalam tindakan kriminal seperti pencurian akun, penipuan, maupun pencurian identitas. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu ruang lingkup cybercrime, di mana itu phishing termasuk ke dalam kategori cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana utama. Contoh cybercrime antara lain adalah hacking, carding, malware, pencurian data, dan phishing. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat peluang terjadinya kejahatan siber juga semakin meningkat karena hampir semua aktivitas masyarakat saat ini dilakukan secara online. Selanjutnya, kerentanan data pribadi, di mana data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, email, password, hingga informasi keuangan. Apabila data tersebut bocor akibat serangan phishing, maka dapat menimbulkan berbagai risiko seperti pencurian identitas, penyalahgunaan akun, penipuan finansial, hingga kerusakan reputasi korban. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Baik, selanjutnya media sosial dan privasi digital. Media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Twitter memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tinggi juga meningkatkan resiko kebocoran data pribadi.
Banyak pengguna yang membagikan informasi pribadi secara berlebihan sehingga memudahkan pelaku phishing untuk mengumpulkan informasi dan melancarkan aksinya. Nah, oleh karena itu, menjaga privasi digital menjadi langkah penting untuk melindungi diri dari ancaman cybercrime. Selanjutnya ada faktor penyebab meningkatnya phishing, yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan serangan phishing semakin meningkat. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran pengguna terhadap keamanan digital. Kedua, banyak penggunaan yang menggunakan password yang lemah dan tidak mengaktifkan verifikasi dua langkah. Ketiga, tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial memberikan lebih banyak peluang bagi pelaku untuk menjangkau korban. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan phishing terus berkembang dan semakin sulit dihindari jika pengguna tidak berhati-hati. Oke, upaya pencegahan untuk pengguna. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah phishing antara lain: pertama, jangan mengklik tautan yang tidak dikenal atau mencurigakan. Kedua, selalu memeriksa alamat website sebelum memasukkan data pribadi. Ketiga, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Keempat, aktifkan fitur verifikasi dua langkah. Dan yang terakhir, tingkatkan literasi digital agar lebih memahami berbagai modus penipuan yang berkembang di internet. Dan selanjutnya, data kasus dan regulasi di Indonesia. Kasus phishing di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang kami temukan, laporan phishing meningkat dari sekitar 6.000 laporan pada kuartal keempat tahun 2022 menjadi lebih dari 26.000 laporan pada kuartal pertama tahun 2023. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Melalui regulasi tersebut, pelaku phishing dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan dan rekomendasi kebijakan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keamanan cyber, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai keamanan data pribadi. Selain itu, regulasi juga perlu terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan cyber yang semakin kompleks. Kesimpulan dan penutup, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa phishing merupakan ancaman serius terhadap keamanan data pribadi pengguna media sosial. Dampak yang ditimbulkan meliputi pencurian data pribadi, peretasan akun, kerugian finansial, dan pelanggaran privasi digital. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan peningkatan kesabaran masyarakat, penggunaan sistem keamanan yang lebih baik, serta edukasi yang berkelanjutan mengenai keamanan digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.